Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Samudra, bisa dipanggil Resa, dari kelas Olimpiadi XB. Halo teman-teman semuanya dan halo ibu guru. Pernahkah kalian bertanya bagaimana atau kenapa masyarakat kita sekarang sangat berbeda dibanding 200 tahun yang lalu? Bagaimana munculnya pabrik, kota besar, dan demokrasi mempengaruhi cara kita hidup. Nah, hari ini kita akan membahas sejarah sosiologi, khususnya bagaimana revolusi industri dan revolusi Prancis menjadi latar belakang lahirnya ilmu ini. Nah, dalam video ini kita memiliki 3 tujuan. 1. Memahami kondisi sosial politik saat revolusi industri dan revolusi Prancis. 2. Menjelaskan bagaimana peristiwa itu memicu lahirnya sosiologi. 3. Mengenal tokoh-tokoh utama yang membangun dasar ilmu sosiologi. Nah, ini dia gambaran umum. Revolusi industri, perubahan ekonomi, teknologi seperti pabrik, urbanisasi, kelas sosial baru. Revolusi Prancis, perubahan politik dan sosial, hak asasi manusia, demokrasi, runtuhnya feodalisme. Perubahan besar ini menimbulkan pertanyaan ilmiah, bagaimana masyarakat berubah dan fungsinya. Pertanyaan inilah yang melahirkan sosiologi. Sebelum abad ke-18, kehidupan masyarakat cenderung statis. Kebanyakan orang bekerja sebagai petani, hidup di desa, dan terikat pada sistem feodal. Hubungan sosial, ekonomi, dan politik jarang berubah drastis. Namun ketika mesin uap ditemukan dan pabrik mulai berdiri, masyarakat mulai bergerak ke kota. Di sisi lain, rakyat Prancis memberontak melawan ketidakadilan sosial dan menuntut kebebasan serta persamaan hak. Dua perubahan besar ini membuat banyak pemikir bertanya, mengapa masyarakat begitu cepat? Bagaimana dampaknya bagi manusia? Mari kita mulai perjalanan sejarah ini dari pabrik di Inggris hingga jalanan revolusioner di Prancis, dan melihat bagaimana keduanya membentuk dunia modern serta melahirkan sosiologi. Di sini kita akan menjelaskan revolusi industri. Waktu dan tempat dimulai di Inggris pertengahan abad ke-18. Lalu penyebaran ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Inovasi utamanya mesin uap, james watt, mesin tenun, kereta api, dan kapal uap. Pasti ada perubahan sosialnya. 1. Urbanisasi, perpindahan besar-besarnya penduduk dari desa ke kota industri. Adanya munculnya kelas baru, bourgeois, pemilik modal atau pabrik. Kalau ada pemilik, pasti ada buruh pabriknya, yaitu proletar. Kondisi kerja yang panjang, upahnya rendah, dan lingkungan kerja yang berbahaya. Setiap perubahan sosial pasti ada memiliki dampak pada sosiologi. Pemikir mulai tertarik meneliti ketimpangan hubungan kerja dan konflik sosial yang munculnya akibat industrialisasi. Lanjut, revolusi Prancis. Tahun dan latar belakangnya dimulai dari tahun 1789 di Prancis. Apa ya penyebabnya? Ketidakadilan sosial, sistem feodal membebani rakyat dengan pajak, sementara bangsawan dan gereja bebas pajak. Krisis ekonomi akibat peperangan dan pemborosan kerjaan. Inspirasi dan pencerahan yang menekan akal dan hak asasi manusia. Nah, dari situ ada peristiwa pentingnya nih. 1. Penyerbuan
penjara Castelli 14 Juni 1789 sebagai simbol perlawanan rakyat. 2. Menghapus hak-hak istimewa bangsa. 3. Deklarasi hak asasi manusia dan warga negara. Nah, pasti ada dampak pada sosiologi kan? Memperkenalkan ide kebebasan, persamaan hak, dan berpartisipasi rakyat dalam pemerintah, dan kemudian menjadikan bahan sosial politik. Nah, di sini ada juga hubungan dua revolusi dengan lahirnya sosiologi. Revolusi industri fokus studi pada perubahan ekonomi, teknologi, urbanisasi, dan konflik kelas. Sedangkan revolusi Prancis fokus studi pada perubahan politik, demokrasi, hak asasi, dan kesetaraan. Kombinasi kedua ini menciptakan masyarakat yang kompleks. Perlu ilmu bagi untuk memahami dinamika ini, lahirnya sosiologi. Lanjut, di sini Resa akan menjelaskan tabel tokoh-tokoh sosiologi dan poin-poin penting. Nah, kalau tadi sudah menjelaskan gimana sejarahnya, sekarang saya akan memberitahukan tabel tokoh-tokoh sosiologi dan poin-poin pentingnya. Yang pertama, tokohnya Auguste Comte. Hidup pada tahun 1798 hingga 1857. Auguste Comte memiliki konsep utama, yaitu positifme hukum 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Auguste juga memiliki terkaitan dengan dua revolusi. Menganggap perubahan akibat revolusi harus dikajikan ilmiah untuk membangun tataan sosiologi baru. Nah, yang kedua ada Karl Marx. Tahun hidupnya 1818 hingga 1883. Teori konflik, perjuangan kelas, kritik kapitalisme adalah konsep utama yang dikuasai oleh Karl Marx. Karl Marx juga berkaitan dengan dua revolusi, yaitu mengamati eksploitasi buruh akibat revolusi industri, mendorong perubahan melalui revolusi sosiologi. Nah, kalau tadi udah Auguste Comte, Karl Marx, sekarang ada Emile Durkheim. Yang ketiga, lahir pada tahun hidupnya 1859 hingga 1917. Cukup lama. Oke. Fakta sosial, solidaritas, dan mekanik dan organik itu adalah konsep utama yang dimiliki oleh Emile. Emile juga mengkaji dampak modernisasi dan pembagian kerja pada lahir pasca industrialisasi. Itulah adalah kaitan dengan dua revolusi yang ada pada Emile. Yang keempat ada Max Weber. Tahun hidupnya 1864 sampai 1920. Memiliki konsep utama yaitu Verstehen and etika Protestan dan tipe otoritas. Terkait dengan dua revolusi, menganalisis hubungan nilai budaya, agama, dan perkembangan kapitalisme modern. Nah, tadi udah Auguste, Karl Marx, Emile, dan Max Weber. Yang kelima, yang terakhir yaitu Alexis de Tocqueville. Tahun hidupnya adalah
adalah 1805 sampai 1859. Pastinya memiliki konsep utama yaitu demokrasi dan masyarakat sipil. Berkaitan dengan dua revolusi, yaitu mempengaruhi revolusi Prancis terhadap demokrasi dan kesetaraan sosial. Nah, itulah nama tokoh-tokoh sosiologi dan poin-poin pentingnya. Untuk penutupan, sosiologi lahir dari kenyataan bahwa masyarakat terus berubah. Perubahan itu bisa datang dari teknologi seperti di revolusi industri atau dari gerakan politik seperti revolusi Prancis. Para tokoh sosiologi memberikan kita alat untuk memahami, mengkritis, dan memperbaiki kehidupan bersama. Dengan belajar sejarahnya, kita bisa lebih peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita sekarang. Nah, juga dengan memahami sejarah ini, kita bisa melihat bahwa sosiologi adalah ilmu lahir untuk menjawab tantangan zaman. Oke, saya dari Renita Samudra, bisa dipanggil Resa, dari kelas Olimpiade XB